Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, soli-soliah semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, semangat, dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Nah, hari ini kita akan belajar tematik ya. Tematik tema 4 di subtema 2 di bagian yang kedua. Nah, seperti biasa, sebelum kita belajar, kita siapkan dulu bukunya ya. Buku tema 4. Nah, sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk semuanya ikuti Bu Guru. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk, berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, kemudian setelah kita berdoa, kita ingatkan kembali ya, Bu Guru ingatkan kembali agar kalian selalu mematuhi protokol kesehatan dengan cuci tangan, pakai masker, kemudian menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan ya. Kalau nggak penting sekali, silakan di rumah aja ya nak. Tidak perlu sering-sering keluar rumah ya. Kemudian, sebelum kita masuk ke materi, seperti yang Bu Guru sampaikan tadi ya, kita belajar tema 4 tentang hidup bersih dan sehat. Di subtema 2, yaitu hidup bersih dan sehat di sekolah, di bagian yang kedua, yaitu pembelajaran 4 sampai dengan 6. Nah, untuk pemetaan KD-nya, ada PPKN, kita nanti akan belajar tentang makna bersatu dalam keberagaman. Kemudian matematika nanti kita akan belajar tentang bangun datar, bangun ruang, berdasarkan cirinya nanti kita akan belajar pola ya, pola bangun datar. Kemudian SBDP nanti memahami gerak keseharian dalam tari. Bahasa Indonesia itu mengenal kosakata dan konsep tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Kemudian PJOK nanti kita akan belajar gerak keseimbangan ya. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajarannya diharapkan nanti kalian dapat menyebutkan isi teks yang berhubungan dengan lingkungan sehat di sekolah. Kemudian menemukan kosakata dan maknanya ya. Kemudian menentukan dan mengelompokkan bangun datar berdasarkan banyak sisi, sudut, dan titik sudut dengan benar. Nanti kita belajar pola juga ya. Kemudian mengidentifikasi arah gerak tangan, kaki, dan kepala dalam hitungan secara tepat. Kemudian nanti diharapkan juga kalian mampu menyebutkan sikap agar terwujud persatuan dan keberagaman di sekolah. Selanjutnya diharapkan kalian nanti dapat menyebutkan 3-5 sikap agar terwujud persatuan dalam keberagaman di sekolah dengan benar. Nah, nanti juga kalian diharapkan mampu mempraktekkan gerak secara seimbang, dominan statis dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani. Nah, kita langsung saja ya ke halaman 79. Di situ ada ayo membaca, judulnya Aku malu punya pekarangan sekolah yang kotor. Bu Guru bacakan dulu ya, silahkan disimak dengan baik. Banyak warga sekolah tidak peduli terhadap lingkungan. Banyak siswa membuang sampah sembarangan. Taman-taman di depan kelas juga kurang diperhatikan. Lingkungan sekolah menjadi kotor dan tidak rapi. Oleh sebab itu, banyak siswa yang sakit. Keindahan sekolah pun kurang terjaga. Sudah seharusnya kita membudayakan sikap malu. Malu jika pekarangan sekolah tidak bersih. Pekarangan sekolah tidak bersih karena kurangnya rasa malu pada diri kita. Harusnya kita malu jika pekarangan sekolah kotor. Oleh sebab itu, mulai sekarang mari kita bersihkan pekarangan sekolah dengan baik. Nah,
Dari teks tadi, coba apa isi dari teks tadi yang sudah Bu Guru baca? Ada yang tahu? Dan bagaimana ciri-ciri pekarangan sekolah yang tidak bersih? Yuk coba kita jawab ya. Nah, isinya tadi tentang seharusnya kita membudayakan sikap malu. Malu jika pekarangan sekolah tidak bersih. Nah, kemudian ciri-ciri dari sekolah yang tidak bersih itu, pekarangan sekolah yang tidak bersih itu apa? Banyak sampah berserakan, kemudian taman-taman di kelas tidak tersusun rapi. Taman-taman di depan kelas ya, tidak tersusun rapi. Nah, kemudian kita lanjutkan di halaman 80. Kalian lihat di situ, amati gambar dengan teliti. Nah, apakah yang dapat kamu ceritakan setelah mengamati gambar? Jika melihat pekarangan sekolah kotor, apa yang kamu lakukan? Kira-kira diapain pekarangan sekolahnya kalau kotor seperti ini? Iya, betul, dibersihkan ya nak, tidak hanya dilihatin saja. Nah, sekarang Bu Guru minta tolong ambil pensilnya, kita kerjakan bareng-bareng ya di halaman 81. Ayo menulis, tulislah hasil pengamatanmu tentang pekarangan sekolah yang tidak bersih. Ini ya di gambar di halaman 80, kalian bisa ceritakan tuh. Pekarangan sekolah yang tidak bersih itu gimana ciri-cirinya? Sampah berserakan, tanaman tidak tertata rapi, kemudian apalagi ya? Sampah berserakan, kemudian tempat sampahnya malah tidak digunakan ya, seharusnya kan tempat sampah digunakan untuk membuang sampah, tetapi kalau di gambar di halaman 80 itu tempat sampahnya malah tidak berfungsi ya. Kalian tidak boleh seperti itu ya nak, kalian harus buang sampah di tempatnya. Nah, gimana Bu Guru kalau misalkan saat pengen buang sampah tapi tidak ada tempat sampahnya di sana? Nah, kalian bisa simpan dulu sampahnya ya nak. Simpan dulu di tas atau di saku. Nanti kalau kita sudah ketemu tempat sampah, boleh dong dibuang ke tempatnya, gitu ya. Tidak asal buang di jalan. Apa yang buang sampah? Asal-asalan nggak boleh ya. Nanti kita menjadi seorang penyumbang bencana banjir nanti. Karena sampah-sampah yang kalian buang sembarangan itu, dia akan mengalir, terbang ataupun mengalir terbawa air hujan nanti di selokan-selokan, dan nanti bisa menyumbat selokan dan akhirnya bisa mengakibatkan banjir. Kalian nggak mau kan tentunya. Nah, jadi mulai sekarang buang sampah harus di tempat sampah. Kalau sudah seperti itu, alhamdulillah, pasti Bu Guru akan senang sekali kalau murid-muridnya Bu Guru, solih-solihahnya Bu Guru buang sampahnya di tempat sampah, bukan di sembarang tempat. Nah, kemudian kita lihat di halaman 81. Di halaman 81 itu ada ayo mengamati. Pekarangan sekolah yang kotor harus dibersihkan. Sampah-sampah yang berserakan harus disapu. Masih ingatkah kamu dengan tari gerakan menyapu lantai? Masih ingat gak waktu dulu kelas 1 ada ya tariannya ya? Nah, kita lihat di halaman 82. Nah, di sini ada gerakan menyapu lantai, gerakan tariannya. Kita lihat ya, yang gambar pertama itu pola lantainya lurus ya, mendatar atau horizontal. Kemudian yang gambar kedua itu pola lantainya ke belakang ya, lurus ke belakang. Kemudian yang ketiga itu berbentuk huruf V. Kemudian yang terakhir itu gambar keempat berbentuk zigzag ya itu ya. Nah, nanti kalian bisa praktekkan di rumah. Kepalanya menengok ke sebelah kanan, kemudian tangannya menggenggam atas bawah, kemudian kakinya disilangkan. Nah, nanti bisa kalian praktekkan di rumah ya. Untuk latihan saja. Nah, kemudian di halaman 83, jika kamu sudah bisa iringi dengan alat musik. Kalau kalian udah bisa narinya, bisa diiringi dengan alat musik. Alat musiknya apa aja Bu Guru? Di situ ada gendang, rebana, tamborin, dan tifa. Nah, jika alat musik di atas tidak ada, jika kalian nggak menemukan alat musik, bisa kok kita gunakan benda-benda di sekitar kita. Dengan apa Bu Guru? Dengan botol plastik ya, atau gelas juga bisa ya, dipukul-pukul itu kan bisa menghasilkan suatu bunyi ya untuk mengiringi sebuah tarian. Nah, kemudian
Kita lihat yuk, rebana itu bagian permukaannya berbentuk lingkaran. Kemudian kalau gendang itu bagian sampingnya berbentuk segitiga. Nah, sekarang kita lihat ya, pada dinding gendang terdapat pola segitiga. 2 atau lebih bangun datar dapat disusun susunan membentuk pola tertentu. Nah, kita lihat gambar pertama ya. Itu ada lingkaran segitiga, lingkaran segitiga, lingkaran segitiga, lingkaran segitiga. Nah, polanya adalah 2 bangun ya, 2 bangun datar ya, lingkaran dan segitiga. Kemudian diulang. Nah, kemudian di bagian kedua, nomor 2 itu ada lingkaran, lingkaran, segitiga, segitiga. Kemudian diulang lagi. Lingkaran, lingkaran, segitiga, segitiga. Itu polanya berarti 4 bangun datar ya. Nah, kemudian selanjutnya di nomor 3 itu ada pola lingkaran segitiga, segitiga. Berarti 3 bangun ya itu ya. Lingkaran segitiga, segitiga. Lingkaran. Segitiga, lingkaran, lingkaran. Kemudian segitiga, lingkaran, lingkaran. Segitiga, lingkaran, lingkaran. Gitu ya. Itu polanya. Nah, kemudian kita lihat di halaman 84. Nah, di sini kita lihat polanya. Lingkaran, lingkaran, segitiga, segitiga. Kemudian lingkaran, lingkaran, segitiga, segitiga. Nah, kira-kira isinya apa tuh lanjutnya? Pasti lingkaran, lingkaran. Oke, paham ya sampai sini ya? Nah, kemudian di nomor 2, 3, 4, 5 silakan kalian kerjakan secara mandiri di rumah ya untuk PR atau tugas ya. Nah, kemudian kita lihat di halaman 86. Nah, di sini kelas dan pekarangan sekolah Dayu telah bersih. Dayu mengetahui cara menjaga lingkungan sekolah agar bersih dan sehat. Nah, kita lihat ya percakapannya. Di sini ada Bu Guru dan Dayu serta teman-temannya. Anak-anak, apakah kalian sudah tahu cara menjaga lingkungan sekolah agar bersih dan sehat? Sudah, Bu. Kita harus membersihkan ruang kelas dan pekarangan sekolah, Bu. Terus, setelah itu, kamar mandi juga harus dibersihkan, Bu. Nah, kemudian Bu Guru bilang, bagus nak, jika ingin membersihkan kamar mandi, apa yang kita butuhkan? Kemudian Siti jawab nih, kita membutuhkan ember, sikat, air, dan gayung, Bu. Nah, kemudian Bu Guru bilang, baiklah, kita hendaknya selalu membiasakan hidup bersih di sekolah ya, nak. Iya, baik Bu Guru. Pasti teman-temannya bilang gitu ya. Sama seperti kalian, kalau dikasih tahu Bu Guru pasti bilangnya, iya Bu, terima kasih, atau iya Bu, laksanakan gitu. Nah, sekarang kita lihat di halaman 87, yuk kita kerjakan bareng-bareng. Nomor 1, apa isi percakapan Ibu Guru Dayu dan teman-teman? Apa tadi? Tentang cara menjaga lingkungan sekolah agar bersih dan sehat. Nomor 2, bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Rajin membersihkan ruang kelas dan pekarangan sekolah. Kemudian nomor 3, apa saja alat-alat yang dibutuhkan untuk menjaga kebersihan? Ada ember, sikat, gayung, sapu, tempat sampah, lap, kemudian ada pel, kemudian ada sulak. Sulak itu kemoceng ya, nak. Kemoceng buat bersih-bersih meja, bersih-bersih kursi, terus bersih-bersih jendela, pakainya kemoceng atau sulak. Kemudian nomor 4, bagaimana pendapatmu dengan isi percakapan Ibu Guru Dayu dan teman-teman? Kira-kira gimana kalian? Setuju ya? Kita harus membersihkan ruang kelas dan pekarangan sekolah. Nah, sekarang kita lihat di halaman 88. Ayo berdiskusi. Nah, temukan kata yang dibentuk pada tabel dengan makna berikut. Yang nomor 1, wadah yang diberi tangkai untuk mengambil air disebut gayung. Nah, di sini ada kotak warna kuning ya, gayung. Atau kalau orang Jawa bilang ciduk ya, ciduk atau gayung ya. Kemudian nomor 2, tempat air berbentuk tabung. Namanya, iya betul, ember ya. Nah, yang paling atas tuh ember. Nah, kemudian yang nomor 3, pembersih yang dibuat dari bulu dan diberi dasar tempat berpegang. Namanya, iya namanya sikat. Itu kan huruf pertama ada ki, kemudian kan S. Nah, S itu membentuk diagonal ya, S-I-K-A-T. A-nya menyinggung di gayung ya, sikat. Nah, silakan kalian tarik garis sendiri ya, sikat. Oke, ketemu ya.
Di bawahnya huruf Q yang pertama itu kan ada S. S membentuk garis diagonal dari SI, KATA-nya menyinggung gayung ya. Nah, oke, kita lanjutkan ya di halaman 89. Di situ ada ayo membaca lagi. Judulnya cara menjaga kelas agar bersih. Nah, di sini akan Bu Guru bacakan ya. Silakan kalian simak dengan baik. Cara menjaga kelas agar bersih, banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kelas agar bersih. Lantai, tembok, dan langit-langit harus dibersihkan setiap hari. Jika lantai berdebu, hendaknya dipel agar debunya terangkat dengan baik. Perlengkapan kelas lainnya juga harus dibersihkan. Misalnya lemari, papan tulis, meja, dan kursi. Setelah bersih, kelas juga harus ditata dengan rapi. Kita harus berhati-hati ketika membersihkan kelas. Hati-hati ketika membersihkan tempat yang lebih tinggi agar tidak jatuh. Hati-hati mengangkat benda yang berat. Kaki atau tangan bisa terhimpit. Ketika membersihkan papan tulis, harus pelan-pelan agar debu tidak masuk ke mata dan hidung. Menjaga kelas agar bersih dan sehat itu penting. Nah, pertanyaannya, apa isi teks di atas? Tentang cara menjaga kelas agar bersih. Kemudian, selanjutnya, sudah tahukah kamu cara menjaga kelas agar bersih dan sehat? Dengan cara lantai, tembok, dan langit-langit harus dibersihkan setiap hari. Sudah dilakukan belum di rumah? Sudah ya tentunya ya. Nah, kemudian selanjutnya di halaman 90. Yuk kita lihat. Ayo mengamati. Amati gambar di bawah ini. Coba nomor 1 itu sedang apa ya? Iya, sedang menyapu lantai. Kemudian gambar di sampingnya itu ada anak sedang mengelap atau membersihkan jendela dengan kemoceng ya. Kemudian gambar yang ketiga sedang membersihkan papan tulis. Kemudian gambar yang terakhir sedang merapikan meja. Nah, apa saja yang dilakukan Dayu dan teman-teman? Membersihkan kelas ya, menyapu lantai, membersihkan jendela, membersihkan papan tulis, dan menata meja. Nah, yuk sekarang kita tulis ya nak di halaman 91. Cara menjaga kelas agar tetap bersih. Yang pertama, dengan menyapu lantai. 2, membersihkan jendela. 3, dengan membersihkan papan tulis. Dan yang keempat, dengan cara menata meja. Oke, nanti bisa dituliskan ya. Nah, sekarang ayo mengamati. Kita lihat di sini ada Dayu dan teman-temannya telah menjaga kebersihan ruang kelas. Mereka menjaga kebersihan kelas bersama. Nah, kita lihat di sini sikap mereka pantas untuk ditiru ya. Sikap itu merupakan contoh kebersamaan di kelas. Nah, tahukah kamu dengan kegiatan yang menunjukkan sikap kebersamaan di kelas? Nah, di sini ada latihan nari bersama ya. Kemudian ada belajar kelompok. Kemudian apa lagi nih? Oh, dengan ini bermain bersama ya. Bermain drama ya ini ya. Nah, sekarang kita lanjut di halaman 93. Nah, di sini di kotak halaman 93 di kotak hijau itu silakan kalian tuliskan sikap yang harus dimiliki agar terwujud sikap kebersamaan di kelas. Nah, contoh sikapnya di sini ada saling menghormati walaupun berbeda agama. Bu Guru tambah satu lagi ya. Dengan menghargai pendapat teman. Nanti nomor 3, 4, 5 silakan kalian isi sendiri ya. Boleh diskusi dengan ayah bunda atau dengan kakak, boleh ya. Kemudian di halaman 94, ayo berlatih. Nah, coba ceritakan kegiatan yang mencerminkan sikap kebersamaan dengan temanmu di kelas. Aku dan teman-teman selalu hidup rukun di kelas. Kami sering belajar kelompok, menari, dan bermain peran bersama. Nanti kalau kalian waktu PTM, nanti coba ya kita mau kalian maju ke depan kelas untuk menceritakan sikap kebersamaan dengan temanmu waktu di kelas ataupun di rumah ya. Insya Allah nanti.
Nah, kemudian di halaman 94 kita akan berlatih untuk melakukan gerakan melenturkan tubuh ya. Ada gerakan kombinasi, gerakan persendian leher, persendian lengan, dan persendian pinggang. Nah, bisa kalian lihat ya. Untuk teman-teman kalian yang tadi sudah ikut Zoom dan masuk ke sekolah, berangkat ke sekolah, sudah praktek ya. Tadi sudah Bu Guru nilai juga gerakan persendian leher tuh diputar ya, kemudian dianggukkan ke depan, kemudian ke belakang dan ke samping kanan dan kiri. Nah, kemudian ini ada gerakan persendian lengan, diputar sendinya ke depan dan ke belakang. Kemudian untuk persendian pinggang, membungkukkan badan dan meliukkan badan ke kanan dan ke kiri. Nanti bisa kalian praktekkan juga ya di rumah ya. Untuk yang belum praktek, yang belum bisa ikut Zoom ataupun yang belum bisa belum bisa berangkat ke sekolah. Nah, kemudian kita lanjut ke halaman 96. Di sini juga ada gerakan melenturkan tubuh ya, dilakukan dalam permainan. Nah, misalnya di sini meliukkan badan saat memegang bola atau estafet bola. Nah, kalian pernah ya ikut permainan estafet bola waktu itu? Nah, bisa nanti kalian praktekkan lagi ya. Berdiri tegak, kakinya rapat, kemudian bola dipegang dengan tangan lurus ke atas, diliukkan ke kiri, kemudian ke kanan. Nah, kemudian kita lanjut ke sekolah Adiwiyata. Nah, sekolah Adiwiyata itu sekolah yang apa sih Bu Guru? Nah, coba ya Bu Guru bacain dulu sekolah Adiwiyata. Sekolah Adiwiyata merupakan salah satu contoh lingkungan sekolah yang bersih. Untuk menjadi sekolah Adiwiyata, sekolah harus bersih. Tidak hanya itu, sekolah juga harus rapi dan indah. Oleh sebab itu, pekarangan harus dikelola dengan baik. Sekolah Adiwiyata tempat yang nyaman untuk belajar. Di halaman sekolah biasanya terdapat taman yang indah. Ada juga pohon yang rindang untuk berteduh dan belajar. Di setiap tempat disediakan tempat sampah. Hal ini bertujuan agar siswa tidak membuang sampah sembarangan. Di sekitar sekolah juga dipasang slogan. Slogan itu berisi imbauan agar siswa hidup bersih dan sehat. Semua sekolah ingin menjadi sekolah Adiwiyata. Nah, kira-kira kalian pengen nggak sekolah kalian jadi sekolah Adiwiyata? Tentunya mau ya, mau banget, mau sekali. Nah, caranya gimana Bu Guru? Mulai sekarang kalau kalian PTMT atau berangkat ke sekolah, harus membuang sampah di tempatnya ya. Nggak boleh asal buang ke selorok atau di laci kelas, di meja. Nggak boleh ya. Nggak boleh ya. Terus kalian juga harus menjaga pekarangan sekolah agar rapi ya. Kalau misalkan ada tanaman yang jatuh potnya, silakan dirapikan lagi. Oke, kita lanjutkan ya. Di halaman 98. Nah, bagaimana cara menjaga pekarangan sekolah agar tetap bersih? Kalian bisa tuliskan ya caranya di halaman 98 di kotak hijau. Nah, kemudian kita lanjut ya di halaman 99. Di situ ada manfaat dan akibat dari persatuan di sekolah. Nanti bisa kalian lengkapi ya dengan diskusi dengan orang tua. Kita lanjut di halaman 100. Yuk lanjut ya, di halaman 101 kita mau membuat pola lagi ya, membentuk pola dengan bangun datar. Nah, tadi sudah Bu Guru jelaskan ya, berarti kita lanjutkan di halaman 101. Yang nomor 1, ayo berlatih. Nah, kita lengkapi dulu titik-titiknya. Diisi apa ya? Ya, diisi dengan segi 5 berwarna hijau. Selanjutnya diisi dengan segi 6 berwarna kuning. Nah, selanjutnya di halaman 102 nomor 2, 3, 4, dan 5 silakan dilengkapi di rumah ya. Boleh dibantu oleh ayah atau bunda atau kakak ya.
Nah, selanjutnya untuk tugas hari ini, kalian mengerjakan halaman 81, 84, 91, 98, dan 102. Semoga Allah selalu memudahkan dan melancarkan kalian dalam mengerjakan tugas-tugas dari Bu Guru. Amin. Nah, kesimpulannya, yang pertama, gerakan menyapu lantai dapat membentuk gerakan tari. Bangun datar dapat membentuk pola dengan bangun datar yang lain. Gerakan melenturkan tubuh dapat dilakukan dengan memutar persendian, leher, lengan, dan pinggang. Kebersamaan di kelas dapat ditunjukkan dengan sikap belajar bersama, menari bersama, dan sebagainya. Ciri-ciri lingkungan sekolah yang bersih adalah tidak ada sampah yang berserakan, peralatan tertata rapi, pekarangan sekolah selalu dibersihkan. Nah, alhamdulillah, tema 4, subtema 2 di bagian yang kedua telah selesai teman-teman. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan bermanfaat dan tentunya berkah untuk kita semuanya ya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih semuanya atas semangatnya dan perhatiannya hari ini. Bu Guru mohon maaf ya apabila hari ini ada salah dan kekurangan. Terima kasih semuanya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin. Terima kasih semuanya. Bu Guru akhiri ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.